Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Tuqa wal-Wafa Wassalatu wassalamu alaina al-Habib al-Mustafa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah salat subuh Masjid Abu Muhammad Takengon, para pendengar radio Republik Indonesia serta pemirsa Selat TV dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bertindak sebagai penceramah subuh kita adalah Al-Ustaz Tengku Dr. Handas Ansari MKM. Wal Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah sama-sama kita sadari kembali akan kualitas iman, kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan setiap saat kita melaksanakan ibadah selalu ada peningkatan sampailah kepada akhir nanti. Mudah-mudahan ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Allah kepada kita untuk ditaati dan dilaksanakan. Mudah-mudahan kita mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin memperbincangkan masalah tata tertib masjid. Banyak kita kaum muslimin yang di dalam pelaksanaan salat berjamaah terutama gagal di dalam memenuhi kehendak Allah dan Rasul. Kita melaksanakan ibadah salat berjamaah ini sesuai dengan kehendak dan kemauan kita, lepas daripada tuntunan Allah dan Rasul. Ada dua hal pagi ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tertib salat berjamaah. Dulu mungkin sudah pernah saya sampaikan. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menekankan yang bunyinya innamal ju'ilal imam innama ju'ilal imam liutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, dan seterusnya sampai rukuk sujud. Maknanya sesungguhnya imam itu diadakan, dijadikan untuk diikuti. Apabila imam takbir, hendaklah engkau takbir. Apabila imam ruku, hendaklah engkau ruku. Di sini kaum muslimin rahimakumullah, praktik yang sering dilaksanakan oleh jamaah. Ketika imam Allahu Akbar belum sampai kepada kata bar, dia sudah bergerak. Allahu kata imam, dia sudah
Allahu Akbar. Padahal di hadis lain disebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bi fala takhtalfa fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir hendaklah takbir, fala tukabbiru hatta yukabbir. Janganlah engkau memulai takbir sebelum sempurna takbirnya imam. Ini harus betul kita perhatikan. Fala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan engkau memulai takbir sebelum imam tuntas mengucapkan takbir. Apa implementasinya? Bagaimana praktiknya kaum muslimin? Allahu Akbar, baru kata imam, barulah makmum serempak Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar, baru kata imam, makmum serempak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, dah kata imam, sama-sama berangkat. Rabbana walakal hamd. Ini yang gagal, banyak kita kaum muslimin gagal memahami hadis ini, sehingga di dalam pelaksanaan salat centang berangan. TNI Polri itu melaksanakan hadis ini di dalam baris berbaris. Apa kata komandan? Siap. Satu pun tidak ada yang bergerak. Ketika dikomando gerak, semua sigap. Ini yang harus diterapkan di dalam salat. Rasul itu maunya ketika Allahu Akbar, Allah kata imam, kita masih tenang. Allahu Akbar, bangkat imam, serempak kita Allah. Ini praktek daripada ibadah salat yang dimaui oleh Allah. Kemudian kita singgung kaum muslimin rahimahumullah. Masjid kita Ruhama ini harus dapat menjadi contoh tauladan di dalam pelaksanaan ibadah salat. Semua masjid yang ada di kabupaten berguru kepada Masjid Ruhama tentang bagaimana tata tertib di dalam melaksanakan salat. Ini maunya kepada Allah dan Rasul di dalam pelaksanaan salat. Sampai pun kepada salam nanti memang ada dua pendapat, tetapi Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Selesai imam mengatakan salam ke kiri, mulailah kita salam ke kanan, salam ke kiri. Insya Allah kaum muslimin rahmatullah, gerakan-gerakan semacam ini sangat dikagumi, dan ini insya Allah sesuai dengan maunya Allah dan Rasul. Yang kedua, kaum muslimin rahmatullah, saya tidak yakin kita semua ini bisa khusyuk salat manakala anak-anak ributnya luar biasa di dalam masjid. Tidak yakin saya. Padahal Allah menuntut kita untuk khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Barulah kita dikatakan menang, beruntung di dalam melaksanakan salat manakala kita melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Khashi'un. Kemudian dalam ayat lain disebutkan inna sholata lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang bisa khusyuk. Yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Percuma
melaksanakan ibadah salat kalau di dalam salat kita berhayal, tidak khusyuk. Tidak ada nilai kaum muslimin. Bahkan Allah mengecam fawailun, celaka. Kita salat tetapi kita diganggu dengan hiruk pikuk, dengan suara yang tidak karuan. Ini satu poin. Satu poin lagi, di dalam satu hadis Rasulullah berpesan, muru auladakum shalah. Didik anak-anakmu untuk salat. Perintahkan anak-anakmu untuk salat. Anak mulai usia 7 tahun kata Rasul, didik salat. Usia 10 tahun kalau tidak bisa, tidak mau, tidak patuh salat, cambuk dia. Ini tegas dari Rasul. Harus dibanding kaum muslimin rahimahumullah antara mendidik anak salat terbiasa ke masjid dengan apakah kehadiran anak ini mengganggu kekhusyuan salat para jamaah yang lain. Ini harus dibanding. Kepentingan kita mendidik anak, bagaimana anak harus taat dan terbiasa ke masjid. Ini satu sisi. Satu sisi yang lain, apakah kehadiran anak kita ke masjid ini mengganggu jamaah yang lain atau tidak? Ini dua sisi yang saling bertentangan. Sebenarnya kaum muslimin rahmatullah bisa dicari satu solusi. Apa? Anak yang belum paham omongan jangan dibawa ke masjid. Anak yang cenderung ribut tidak bisa diatur, dididik terlebih dahulu di rumah. Jangan ditampilkan di masjid sehingga mengganggu jamaah yang lain. Mengganggu jamaah yang lain kaum muslimin rahmatullah, menimbulkan kegaduhan di dalam masjid, menyebabkan jamaah yang lain tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Memecah pikiran jamaah yang lain tidak khusyuk, menimbulkan satu akibat kepada yang menciptakannya. Apa? Dosa. Karena itu bapak ibu yang membawa anak ke masjid, ini ada satu pahala mestinya, tujuannya begitu. Karena memenuhi perintah Rasul, didik anak untuk salat. Tetapi ketika sampai di masjid menimbulkan kegaduhan, kembali lagi kepada bapak ibu jamaah yang membawa anak, tidak menghasilkan pahala, justru menuai dosa. Dosa mengganggu jamaah yang lain untuk konsentrasi dan khusyuk di dalam melaksanakan salat. Jangankan itu kaum muslimin rahimahumullah. Banyak kita lihat jamaah waktu salat ribut sendiri dia. Entah apa yang dibaca nggak tahu. Terganggu yang kanan kiri. Terganggu yang kanan kiri. Memecah konsentrasi yang kanan kiri. Ini tidak terpuji. Tidak terpuji. Oleh sebab itu ketika kita membaca, jangan sampai kedengaran kanan kiri kita supaya konsentrasinya tidak pecah. Apalagi kaum muslimin datang. Saya baru sekali Ramadan di sini untuk 20 tahun belakangan ini. Ributnya luar biasa perilaku anak-anak kita. Orang tua datang ke sini melepaskan anaknya begitu saja tanpa kontrol sedikit pun, sehingga membuat gaduh masjid, menyebabkan jamaah tidak ada yang konsentrasi. Kaum muslimin rahmatullah, jangankan ada gangguan itu, tenang ketika kita salat tahajud, tidak ada satupun suara yang muncul. Allahu Akbar. Saya tanya kepada bapak ibu, berapa persen kita bisa menuai khusyuk di dalam salat tahajud? Ini tidak ada gangguan kanan kiri. Berapa persen? Ada 20%?
Ada 50%. Begitu Allahu Akbar, pikiran menjalan kemana-mana. Ini tanpa gangguan ini. Apalagi diganggu dengan hiruk pikuknya dan kegaduhan dengan hadirnya anak-anak ke masjid. Bolehkah anak-anak ke masjid? Dianjurkan. Tetapi didik dulu anak-anak itu untuk tidak bicara itu masuk di dalam masjid. Tidak bermain-main ketika salat dilaksanakan. Boleh Bapak Ibu kami terapkan di Akbar. Anak-anak itu berbisik itu. Tidak ada satu-satu kali nanti teriak, itu ditegur. Dan orang tua sudah merasa malu membawa anaknya yang ribut di masjid. Malu dia bawa. Inilah mungkin rahasia mengapa seorang istri tidak diperintah salat berjamaah di masjid, tetapi juga tidak dilarang. Salah satu ini bisa kita ambil manfaat bahwa anak yang belum bisa disiplin di masjid dilatih di rumah, dan ibulah yang mengamankan di rumah. Sebab anak ini nanti begitu sampai di masjid, dia tidak gabung dengan bapak-bapak satu saf. Dia punya saf tersendiri di belakang. Dan disitulah perlu diuji ketertiban daripada anak, sehingga kegaduhan tidak mengganggu jamaah di dalam melaksanakan salat. Insya Allah kaum muslimin rahmatullah, ke depan semua kita orang tua harus bertanggung jawab ketika kita membawa anak-anak untuk dididik terbiasa ke masjid. Hendaklah kita ciptakan suasana tenang, tenteram, dan anak-anak kita usahakan tidak bermain-main di masjid. Kalau anak ini masih punya mental ingin main-main, jangan dibawa ke masjid supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini saja kaum muslimin rahmatullah bagi ini dua hal. Yang pertama masalah bagaimana tata cara kita salat berjamaah. Yang kedua bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan, yang bisa membawa khusyuk di dalam melaksanakan ibadah di masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.